Rahasia menjawab wawancara OSIS yang kedua atau part kedua, teman-teman. Jadi sebelumnya saya pernah membuat video tentang rahasia menjawab wawancara OSIS. Di video tersebut berisi tentang 10 pertanyaan. Dan di video kali ini juga berisi 10 pertanyaan, akan tetapi pertanyaan yang berbeda ya teman-teman. Karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang biasanya atau bisa saja ditanyakan oleh kakak OSIS atau pembina OSIS kepada teman-teman yang akan menghadapi interview OSIS atau tes seleksi wawancara OSIS. Dalam video tersebut atau video ini saya akan memberikan cara menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, teman-teman. Jadi jangan sampai di skip, simak semua pertanyaannya dan cara menjawabnya, teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, channel Kak OSIS. Salam OSIS, pasti semangat. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, saya ingatkan kepada teman-teman yang masih baru pertama kali mampir di channel ini, silahkan kalian klik subscribe channel ini dan hidupkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru tentang channel ini dan juga video-video yang bermanfaat tentunya untuk teman-teman. Oke, supaya tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama dan bagaimana cara menjawabnya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana atau apa yang akan kamu lakukan jika kamu terpilih menjadi pengurus OSIS? Nah, cara menjawabnya dari pertanyaan tersebut teman-teman kan pastinya sudah mempunyai visi dan misi OSIS. Sebelumnya teman-teman sudah harus memiliki visi dan misi OSIS ya. Jadi kalau masih belum mempunyai visi dan misi OSIS, persiapkan dulu visi dan misinya. Teman-teman, dalam pertanyaan apa yang akan kamu lakukan jika kamu terpilih menjadi pengurus OSIS, bisa menjawab dengan visi dan misinya ya. Jadi visi saya ingin meningkatkan kualitas siswa dan siswi di sekolah ini Kak, mungkin seperti itu ya. Misinya A, B, C, dan D, E mungkin. Silahkan diucapkan, diberitahukan kepada kakak OSISnya atau pembina OSISnya tentang visi misi yang kamu punya ya. Jika ada pertanyaan seperti tadi, apa yang akan kamu lakukan jika kamu terpilih menjadi pengurus OSIS? Kemukakan tentang visi dan misi yang kamu miliki, teman-teman. Oke, pertanyaan yang kedua. Bagaimana caramu mengatasi atau memecahkan masalah yang ada di OSIS? Ya, apakah dengan cara kekerasan mungkin? Ya, tidak ya, teman-teman. Jadi, kalian bisa menjawab seperti ini. Cara menghadapi masalah yang ada di organisasi ataupun OSIS, organisasi apapun sebenarnya, cara mengatasi masalahnya dengan cara musyawarah ya teman-teman. Harus digarisbawahi, caranya menghadapi masalah dalam organisasi itu adalah musyawarah. Dimusyawarahkan teman-teman, apa masalahnya, apa yang menjadi kendalanya. Dan saya ingatkan kepada teman-teman, jika sudah menemukan masalah, jangan menjadi bagian atau tambahan dari masalah tersebut. Jangan memperumit masalahnya. Jadilah bagian dari solusi, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman bisa memberikan solusi. Gimana kalau seperti ini solusinya, Kak? Mungkin kalau ke seniornya. Bagaimana solusinya kalau seperti ini? Ya, jadi tawarkan solusi. Semoga semua pengurus OSIS di sekolah teman-teman bisa menonton video ini semua. Jika ada atau terjadi masalah yang timbul di organisasi teman-teman, caranya adalah musyawarah untuk memberikan solusi, bukan musyawarah untuk menambah masalah ya, bukan musyawarah untuk menambah masalah teman-teman, akan tetapi musyawarahlah untuk menemukan solusi terbaik. Oke, bisa dipahami ya. Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, jika ada pertanyaan, apa yang membuat kami yakin untuk memilih kamu menjadi pengurus OSIS? Nah, di sini teman-teman bisa memberikan motivasi teman-teman mengikuti atau ikut seleksi pengurus OSIS. Apa motivasinya, teman-teman? Jadi, saya, Pak, atau saya, Bu, ke pembinanya, Ibu bisa percaya kepada saya karena saya mempunyai semangat tinggi,
semangat belajar yang baik untuk terus memberikan kontribusi kepada OSIS hingga akhir jabatan nantinya. Dan bahkan kalau bisa saya ingin melanjutkan di periode setelahnya, nanti di kelas 11 atau kelas 8 kalau yang masih SMP. Jadi teman-teman harus memberikan semangat dan membuat Bapak Ibu pembina OSIS itu percaya kepada teman-teman bahwa teman-teman itu bisa. Saya punya kemauan tinggi, kemauan belajar yang tinggi, saya punya semangat, saya akan memberikan waktu, pemikiran dan juga tenaga saya untuk OSIS. Jika teman-teman menjawab seperti itu, kemungkinan besar teman-teman akan diterima. Seperti itu ya teman-teman. Pertanyaan yang keempat, sebutkan kelebihan dan kekurangan kamu. Nah, untuk menghadapi pertanyaan yang keempat ini, karena pertanyaannya agak menjebak teman-teman, jika teman-teman jujur dengan kelemahan yang paling lemah teman-teman, misalkan saya sering telat, saya tidak disiplin, saya sering takut untuk melangkah, itu jangan disebutkan ya teman-teman. Kalau bisa jangan disebutkan. Anggap saja kelemahan teman-teman seperti ini. Kelemahan saya sering menunda-nunda pekerjaan atau sering menunda-nunda tanggung jawab. Tapi jika hampir deadline, biasanya saya akan menyelesaikan. Dan bahkan hampir semuanya yang saya tunda-tunda tersebut juga selesai akhirnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Akan tetapi dari kelemahan saya, mulai sekarang dan mulai hari-hari sebelumnya sebenarnya saya sudah berusaha untuk membuat kelemahan saya itu tidak ada. Jadi untuk meminimalkan kesalahan-kesalahan saya. Jadi jika ada tugas dan tanggung jawab saya berusaha semaksimal mungkin dan semampu saya untuk segera mengerjakan dan segera melaksanakan amanah dan tanggung jawab tersebut. Dan apalagi apabila saya terpilih menjadi pengurus OSIS, saya akan lebih bertanggung jawab lagi untuk segera menyelesaikan amanah yang saya terima dari senior, dari ketua OSIS ataupun dari pembina OSIS. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, sertakan juga cara menghadapi kelemahan teman-teman. Jadi jangan cerita tentang kelemahan saja ya teman-teman. Memang kelemahan saya sering menunda-nunda waktu. Akan tapi juga jelaskan tentang cara menghadapi kelemahannya teman-teman. Saya sudah belajar, saya sudah berusaha, dan mulai detik ini saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menunda-nunda lagi dan akan bertanggung jawab sepenuhnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk kelebihannya apa? Silahkan jawab sesuka hati kalian. Untuk kelebihan saya itu Bapak Ibu atau Kak, kalau yang menyeleksi itu kebetulan senior OSIS-nya, yang menjadi kelebihan saya itu adalah saya mudah bergaul. Saya mudah akrab dengan teman-teman saya. Jadi saya akan cepat beradaptasi dengan semua pengurus OSIS, insya Allah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Saya juga punya semangat juang yang tinggi untuk memberikan pemikiran, waktu, dan tenaga saya di OSIS. Saya juga mempunyai skill ini, itu, saya mempunyai bakat ini, bisa disebutkan semuanya teman-teman. Untuk kelebihan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Pertanyaan yang kelima adalah, apa moto hidup kamu? Moto itu, kalau masih belum tahu moto itu apa, silahkan searching Google dulu teman-teman. Jadi contohnya seperti ini. Moto hidup saya itu begini Kak, atau begini Pak. Moto hidup saya, hidup hanya sekali, jadilah bermanfaat. Karena moto hidup saya itu, saya ingin menjadi lebih bermanfaat lagi ketika saya ada di sekolah ini. Jadi saya ingin lebih bermanfaat untuk semua siswa dan siswi dan untuk sekolah. Makanya saya mendaftar ke OSIS. Karena moto hidup saya, hidup hanya sekali, jadilah bermanfaat. Jadi seperti itu ya teman-teman. Silakan. Nah, kalau masih ada yang belum tahu moto itu apa, silahkan cari di Google. Silahkan searching teman-teman. Pertanyaan yang keenam. Oke. Apa yang ingin kamu berikan kepada OSIS? Jika ada pertanyaannya seperti ini, jawabannya sebenarnya tidak terlalu sulit teman-teman. Jawabannya seperti ini saja. Yang akan saya berikan kepada OSIS Kak adalah pemikiran saya, waktu saya, dan tenaga saya.
Dan itu semuanya, pemikiran, waktu, dan tenaga itu sudah merangkul semuanya teman-teman. Pemikiran ketika ada dalam organisasi, dalam situasi masalah, dalam menghadapi kegiatan misalkan, kan pemikiran. Juga ada butuh tenaga juga dalam kegiatan tersebut. Juga pasti membutuhkan waktu. Ya, jadi teman-teman harus memberikan waktu teman-teman juga untuk OSIS, karena OSIS itu juga menyita waktunya teman-teman. Waktunya harusnya sudah pulang sekolah, akan tetapi gara-gara OSIS ya teman-teman harus rapat dulu misalkan ya. Jadi seperti itu, harus memberikan waktu, pemikiran, dan tenaga kepada OSIS. Pertanyaan yang ke-7, apakah kamu punya pengalaman organisasi sebelumnya? Apakah kamu punya pengalaman organisasi sebelumnya? Ada sayang, ada. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, jawablah dengan jujur teman-teman. Jika teman-teman masih belum punya pengalaman organisasi, bilang saja, saya masih belum pernah mempunyai pengalaman organisasi Pak. Ya, kenapa harus jujur? Karena jika teman-teman tidak jujur, kemudian ditanya bagaimana organisasimu dulu, teman-teman akan terbata-bata dan bingung cara menjawabnya. Jadi lebih baik teman-teman jujur saja teman-teman. Selain itu, cara menjawabnya seperti ini. Saya sebelumnya memang tidak mempunyai pengalaman organisasi Kak. Akan tetapi saya berharap bisa diterima dalam OSIS di sekolah ini, supaya saya yang pertama bisa mempunyai pengalaman organisasi. Saya juga ingin memberikan yang terbaik kepada OSIS, ingin memberikan waktu, tenaga, pemikiran, dan saya ingin berproses dan belajar banyak dalam OSIS ini Kak. Saya tahu OSIS itu capek, OSIS itu kerja keras, akan tetapi saya rasa akan sukses apabila saya mengabdikan diri saya di OSIS. Pertanyaan yang ke-8, apa yang akan kamu lakukan jika orang tuamu menyalahkan OSIS karena prestasimu atau prestasi belajarmu menurun? Ya, jadi jawabannya begini. Yang akan saya lakukan adalah, saya sebelum orang tua saya melarang saya ikut OSIS, saya akan memberikan kepercayaan kepada orang tua saya. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh, saya akan memberikan prestasi saya dan membuat orang tua saya bangga. Ketika saya ada di OSIS, tentunya orang tua saya tidak akan menyuruh saya untuk berhenti dari OSIS dan menyalahkan OSIS, karena saya sudah bertanggung jawab untuk belajar dan bertanggung jawab untuk OSIS. Kuncinya ada di mana? Di manajemen waktu. Manajemen waktu untuk OSIS, manajemen waktulah untuk belajar. Kapan belajarnya? Ya malam hari teman-teman. Usahakan setiap hari belajar. Ya. Kalau teman-teman ikut OSIS, sebenarnya lebih mudah untuk dapat ranking 1 teman-teman. Itu pengalaman saya pribadi ya. Tapi kuncinya kenapa? Belajar. Tetap belajar teman-teman. Dan gara-gara teman-teman juga belajar dan teman-teman ikut OSIS, teman-teman juga mudah untuk dapat nilai tambahan sebenarnya dari para guru teman-teman. Ini rahasia ya. Pertanyaan yang ke-9, apa bakat yang kamu miliki? Jika ada yang bertanya tentang bakat yang kamu miliki, jawablah dengan lantang teman-teman. Seperti biasa, bakat saya nyanyi Kak. Jika teman-teman merasa kalau teman-teman tidak mempunyai bakat sama sekali Kak, nah, sebenarnya semua orang itu punya bakat masing-masing teman-teman. Contohnya saya sebenarnya tidak tahu bakat saya itu apa. Ya, saya hanya berani saja karena saya pernah ikut workshop. Kunci orang sukses itu berani dan mencoba. Ya teman-teman, jika kalian merasa tidak punya bakat, sebelumnya cari dulu bakat yang kalian punya. Seperti bakat itu banyak teman-teman. Bakat saya Kak, ceramah, pidato, puisi, membaca puisi, membuat puisi, menari, pencak silat, main basket, menggambar, melukis, dan lain sebagainya. Banyak kan?
ada berapa yang saya sebutkan tadi? Banyak teman-teman. Itu semua terdiri dari bakat. Seperti bakat saya desain grafis, Kak. Bagus itu kan? Bakat saya ini fotografi, suka foto-foto. Kan? Sebenarnya teman-teman jika tidak merasa masih belum punya bakat sama sekali sampai sekarang, bilang saja bakat saya di fotografer, Kak. Cuma sayangnya saya tidak punya kamera, jadi biasanya saya foto-foto pakai kamera HP saya. Jadi seperti itu. Sebelumnya teman-teman membuat foto saja, foto bunga di rumahnya teman-teman, atau foto jalan. Intinya yang view-nya bagus, foto-foto sawah mungkin. Yang view-nya bagus, kasihlah ke yang menjadi. Ini bakat saya di fotografer, Kak. Keren itu teman-teman. Sebenarnya itu untuk menutupi bakat teman-teman yang masih belum ketahuan ya. Kan tapi itu bisa. Dan bakat itu banyak teman-teman. Pastilah semua orang itu punya bakat. Saya juga dulu menyebutkan bakat saya itu, Kak, pidato, karena mungkin itu di SMA ya. Karena mungkin saya sudah pernah menjadi ketua OSIS waktu SMP. Jadi waktu SMA saya bilang seperti itu, dan alhamdulillah diterima jadi OSIS, dan di kelas selanjutnya di kelas 11 saya juga mencalonkan diri sebagai ketua OSIS dan terpilih lagi teman-teman. Alhamdulillah. Bukan maksud apa-apa ya, bukan maksud sombong dan lain sebagainya, hanya berbagi pengalaman, semoga bisa memotivasi teman-teman semua. Pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang ke-10. Bagaimana sih cara mengatasi geng atau berkubu-kubu, berpetak-petak yang ada di OSIS? Misalnya, atau contohnya, ada geng cewek-cewek berlima, misalkan mereka sama-sama pengurus OSIS, dan cewek-cewek yang 5-nya lagi juga ada di kelompok lain, geng lain. Nah, bagaimana cara mengatasi hal yang seperti itu? Padahal mereka semua sama-sama pengurus OSIS. Itu kuncinya ada di ketua OSISnya teman-teman, atau ketua organisasi. Bagaimana caranya ketua OSIS tersebut memberikan nasihat kepada semua pengurusnya bahwa kita ini adalah satu organisasi, kita harus punya kekeluargaan yang erat. Sering-seringlah berkumpul teman-teman. Sering-seringlah jika istirahat sekolah, jika ada, meskipun tidak ada kegiatan, sering-seringlah berkumpul di rumahnya ketua OSIS misalkan, berkumpul di rumahnya sekretaris OSIS misalkan, atau berkumpul di rumahnya siapa. Silahkan buat kekeluargaan yang erat teman-teman ya, jalin kekeluargaan yang erat. Karena saya sudah merasakan sendiri, ketika suatu organisasi itu merasa keluarga, mereka itu semua merasa saudara. Saya dengan teman-teman seangkatan saya, juga saya dengan adik-adik atau junior-junior saya rasa mereka adalah keluarga, mereka adalah teman, saudara, dan adik-adik saya sendiri. Ketika saya menghadapi kegiatan yang besar dan sulit pun, kita lelah bersama, kita senang bersama teman-teman. Ya, jadi buatlah situasi kekeluargaan, keakraban. Dan situasi tersebut insya Allah bisa tercipta ketika teman-teman sering kumpul, sering membicarakan tentang OSIS bersama, sering intinya kumpul-kumpul, cangkruan bersama, meskipun bukan dalam forum OSIS, di luar sekolah ya, mungkin bisa saja teman-teman buat suasana kekeluargaan. Ya, jadi semuanya itu usahakan saling mengerti, dan di setiap rapat, di setiap pertemuan bilang kita keluarga, kita punya rasa yang sama, kita berjuang di OSIS bersama. Hidup OSIS. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, semoga 10 pertanyaan tadi bisa bermanfaat dan cara menjawabnya juga, dan semoga teman-teman bisa memahaminya. Oke, jika ada yang masih belum mengerti, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam OSIS, pasti semangat.